Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya untuk berangkat atau pergi ke Yerusalem. Tentu ada pesan, ada hal yang ingin ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan Yesus juga berkata, segala sesuatu yang sudah ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia tentu akan digenapi. Hal inilah yang mau ditunjukkan agar para murid-muridnya memahami sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk mereka pahami di dalam perjalanan kehidupan para murid-murid Yesus. Dalam hal ini, Yesus memanggil ke-12 muridnya agar mereka tentunya memahami apa yang diajarkan, yang akan ditunjukkan oleh Yesus. Panggilan ini tentu ini menunjukkan satu perhatian kepada 12 murid-murid Yesus, bahwa Yesus dalam hal ini ingin mempersiapkan agar kelak ketika mereka tidak bersama dengan Yesus lagi, mereka sudah memahami dan sudah mempersiapkan diri. Dan hal inilah yang ditunjukkan oleh Yesus, bagaimana Yesus mempersiapkan mereka tentang apa yang akan mereka hadapi, peristiwa-peristiwa yang akan datang tentunya. Inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam nats kita, bahwa tentang anak manusia dan itu akan digenapi. Nah, Tuhan mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi apa yang akan datang. Yesus dalam hal ini menjelaskan apa yang sudah ditulis oleh para nabi yang akan digenapi. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Allah kepada para nabi sehingga itu dituliskan akan digenapi. Dan tentunya ini menunjukkan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Oleh karena ketika Allah sudah berkehendak, maka itu semua akan tergenapi. Ketika Allah sudah berencana dan juga menjadi satu kesaksian bagi para nabi dan mereka menulis itu, maka Yesus menekankan, mengajarkan kepada murid-muridnya dan itu semua juga akan tergenapi. Oleh karena itu pesan inilah yang harus murid-murid hadapi untuk peristiwa-peristiwa yang akan datang. Maka dalam pengajaran ini Yesus juga mempersiapkan mereka supaya mereka tidak menjadi murid-murid yang ketakutan, yang menghindar ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan muncul. Maka sebelum itu semua muncul, maka Yesus sudah mempersiapkan. Maka Yesus sudah menunjukkan bagi mereka bahwa semuanya akan tergenapi di dalam kehidupan para murid-muridnya. Oleh karena itu, pesan ini juga sampai dalam kehidupan kita. Pesan ini juga menunjukkan kepada kehidupan kita bahwa kita juga harus seperti murid-murid itu. Adalah orang-orang yang bersiap, orang-orang yang mampu untuk menghadapi apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi pergumulan,
apapun itu yang menjadi sebuah ganjalan-ganjalan yang kita anggap memberatkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya murid-murid itu yang Tuhan persiapkan, tetapi kehidupan kita juga saat ini. Setiap firman yang sudah kita dengarkan, setiap firman yang sudah kita terima, baik dalam setiap ibadah, tengah-tengah gereja, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengarkan, itu adalah mempersiapkan kita untuk menghadapi apapun. Sebab semakin bertambahnya zaman ini, maka setiap pergumulan akan berganti dan akan semakin menyulitkan kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan. Kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan menjadi orang yang tangguh di dalam menghadapi pergumulan itu. Dan kita bukanlah orang-orang yang menyerah kepada setiap pergumulan. Karena apa? Karena firman Tuhan juga mengatakan, ketika engkau berdoa meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan melakukannya. Itulah yang menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi sebuah pengharapan supaya kita memampukan diri untuk melewati, menghadapi apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi pergumulanmu dan pergumulan kita. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan sudah mempersiapkan kita, maka kita juga harus banyak belajar, melihat ke dalam diri kita untuk semakin mau belajar tentang ketaatan. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sudah taat? Maka kita diajak untuk belajar tentang ketaatan. Bukan lari dari apa yang kita hadapi, tetapi kita bisa menunjukkan ketaatan. Sebab semuanya, seperti yang dikatakan nats kita, sebab segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Maka hal inilah yang mengajak kita untuk belajar tentang ketaatan. Karena di dalam ketaatan kita memasrahkan diri kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Biar Tuhan yang memberikan kita setiap hikmat untuk menghadapi itu semua. Karena dalam hal apapun, ya, kita harus ingat dalam hal apapun, maka orang-orang yang menyatakan dirinya adalah orang sebagai pengikut Kristus, maka jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah kehilangan harapan bahwa di dalam keyakinan kita, bahwa perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa akan ada kehidupan kekal bersama Kristus. Itulah yang menjadi pengharapan yang hidup di dalam kehidupan kita. Supaya kita tangguh menghadapi persoalan, tangguh menghadapi pergumulan, dan kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sahabat Sarawah yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini. Bagaimana Yesus menunjukkan segala sesuatunya agar setiap murid tangguh, bersiap untuk menghadapinya. Maka demikian juga dengan kehidupan kita. Akan semakin banyak pergumulan. Tetapi yakin dan percaya dan berpengharapanlah kepada Tuhan, kita bisa menang di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sapaan firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini menguatkan kami. Bagaimana di dalam pengharapan iman percaya kami, Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, memberkati, mempersiapkan kami untuk senantiasa boleh memenangkan setiap pergumulan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya anugerah-Mu senantiasa bersama dengan kami, yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk menghadapi apapun. Oleh karena itu kami serahkan segala kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya anugerah-Mu boleh kami terima senantiasa dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dan itu semua boleh kami pakai dalam sukacita,
untuk melakukan hal apapun demi kebaikan dan memuliakan nama-Mu dalam setiap aktivitas kami. Berkati setiap kehidupan kami dan jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kiranya apapun yang boleh kami lakukan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami juga boleh memuliakan nama Tuhan melalui segala pekerjaan kami. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.